Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saif Ali Yasin dari kelas B jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Fikih Ekonomi Kontemporer. Di dalam makalah saya mengambil 5 rumusan masalah. Yang pertama, mengenal fikih kontemporer. Yang kedua, apa kerangka konseptual konstruksi sistem ekonomi Islam? Yang ketiga, apa komparasi konstruksi sistem ekonomi Islam? Yang keempat, bagaimana komparasi pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer? Yang kelima, tokoh pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer. Saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yakni mengenal fikih kontemporer. Fikih kontemporer yaitu perkembangan fikih pada masa kini. Fikih kontemporer yang berisi tinjauan hukum Islam atas segala persoalan kontemporer yang muncul belakang ini menemukan signifikansinya. Permasalahan-permasalahan yang sama sekali baru tersebut harus dengan serius diijtihadkan dan juga dinalar untuk kemudian dicari dan dibuat keputusan hukumnya. Banyak kasus dan permasalahan baru terus bermunculan seiring perkembangan zaman, namun hukumnya belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Al-Hadis, serta belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga tidak dapat diketahui bagaimana status hukumnya, kecuali dengan mengembangkan penalaran dan juga metodologi pengambilan hukum dalam usul fikih. Dalam urgensi kajian fikih kontemporer, antara lain yang pertama yakni melalui fikih kontemporer dapat membantu menjelaskan bahwa fikih Islam mampu menjawab segala tantangan zaman, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan kontemporer yang dihadapi manusia. Yang kedua, mengetahui pola penalaran dan ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama atau fuqaha untuk menjawab persoalan kontemporer tersebut. Yang ketiga, mengetahui alasan dan argumen hukum yang dikemukakan para ulama atas setiap putusan hukum fikih kontemporer yang dibuat. Yang keempat, memahami keragaman fatwa yang dihasilkan para ulama untuk satu persoalan kontemporer tertentu sebagai akibat dari perbedaan pola pemahaman dan penalaran yang dipakai dalam menggali hukum fikih terhadap permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu melakukan suatu perbandingan pendapat di antara ulama atas keragaman pandangan dan alasan yang dikemukakannya terkait permasalahan kontemporer tertentu, untuk kemudian dicari pendapat yang paling kuat atau rajih berdasarkan dalil dan hujjah. Memasuki pembahasan dari rumusan masalah yang tadi, yang nomor 2, yaitu kerangka konseptual konstruksi sistem ekonomi Islam. Konstruksi sendiri mempunyai arti atau mempunyai pengertian, yaitu susunan, model, tata letak suatu bangunan. Istilah konstruksi tidak saja digunakan pada bangunan secara fisik, namun juga digunakan pada bangunan yang mengarah pada pemikiran dan juga sistem. Konstruksi ekonomi Islam tentu saja melibatkan banyak unsur, antara lain negara, masyarakat, beserta kebiasaannya atau urf dan peraturan. Jadi, konstruksi ekonomi Islam bukan independen, khusus dalam bingkai ekonomi, namun terikat juga dan bersinggungan langsung dengan variabel yang lain. Maka konstruksi ekonomi konstruksi ekonomi Islam yang bersifat sistemik karena melibatkan banyak unsur yang membentuk dan juga mempengaruhi penerapan ekonomi Islam tersebut. Sejauh ini, para pemikir ekonomi Islam telah meletakkan dasar-dasar bangunan sistem ekonomi Islam yang meliputi sumber, prinsip, metode, dan juga teknik pelaksanaannya. Tidak ada perbedaan di antara para pemikir ekonomi Islam bahwa sumber ekonomi Islam adalah Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan juga ijma' ulama. Sedangkan prinsip ekonomi Islam telah disepakati pula, antara lain adalah tauhid,
atau keimanan, persaudaraan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Aplikasi sistem ekonomi Islam ini sebenarnya dalam rangka menciptakan keseimbangan, kesejahteraan, dan juga keadilan sosial atau balancing property and social justice. Pembahasan yang nomor 3 yaitu komparasi konstruksi sistem ekonomi Islam. Di dalam bab ini saya akan menjelaskan perbedaan pendapat dari para pemikir-pemikir Islam atau tokoh-tokoh pemikir Islam pada zaman kontemporer ini. Saya akan mengusung sebuah masalah, yaitu soal kepemilikan. Menurut Muhammad Abdul Manan dan Nezatullah Siddiq berpendapat sama bahwa pemilikan swasta dibenarkan, namun tidak ada pembatasan eksplisit dan adanya keharusan untuk melaksanakan kewajiban. Hal ini sangat berbeda dengan pendapat Mozerkaf. Beliau Mozerkaf berpendapat bahwa pemikiran swasta dibenarkan, namun di sana ada perbedaan antara hak memakai dan juga hak memiliki. Dalam hal ini tidak ada pembatasan eksplisit, namun ada keharusan untuk mengikuti rules of the game. Sementara itu, pendapat Syed Haidar Naqvi justru merekomendasikan untuk membatasi pemilikan swasta, dan yang menjadi norma adalah pemilikan negara. Sedangkan menurut Bakar al-Sadr membenarkan pemilikan swasta, dan yang menjadi norma adalah pemilikan negara. Adapun pendapat lain dari Taqiyuddin An-Nabhani membagikan pemilikan menjadi 3, yaitu individu, publik, dan negara, di mana masing-masing bisa dikelola sesuai dengan mekanisme syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah yang keempat, yaitu komparasi pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer. Komparasi ekonomi Islam pada masa kontemporer. Secara umum tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal yang secara jelas disebut dalam Al-Quran yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar zakat dan juga pelarangan riba di dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Aslam Hanef, perbedaan di antara mereka, tokoh-tokoh pemikir fikih pada masa Islam kontemporer, yaitu dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, penafsiran beberapa istilah dan konsep yang ditemui di dalam Al-Quran dan juga Sunnah atau Al-Hadis. 2, pendekatan atau metodologi yang harus diikuti dalam membangun teori ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, sebagai akibat perbedaan tersebut, maka terdapat pula perbedaan pandangan mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam. Para pemikir Muslim atau para pemikir Islam atau Muslim juga di bidang ekonomi dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, pakar bidang fikih atau hukum Islam, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif. Yang kedua, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kini. Yang ketiga, para praktisi atau ekonom Muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fikih dan juga ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara integris. Mereka berusaha mengkonstruksi ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional, tetapi dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonomi. Dari tokoh-tokoh pemikir Islam pada masa kontemporer ini terdapat juga perbedaannya. Yang pertama, Abdul Manan dan juga Nejatullah Siddiq dan Mozerkaf lebih mengarah pada neoklasik dalam pembangunan sistem ekonominya. Barangkali hal itu karena dipengaruhi oleh pendidikan ekonomi konvensional yang mereka terima.
Di sini Abdul Manan menggunakan pendekatan elektik dalam metodologinya. Siddiq, Nezatullah Siddiq, dan juga Mozerkaf sering menggabungkan fikih dan pendekatan neoklasik. Pendekatan neoklasik berbasis fikih seperti ini dapat digolongkan sebagai aliran mainstream di dalam pemikiran ekonomi Islam. Sementara itu, Haider Naqvi melakukan pendekatan aksiomatik yang lebih radikal. Bakir As-Sadri banyak membahas sistem ekonomi Islam dari pendekatan hukum murni, sekalipun tidak terdidik secara khusus di bidang ekonomi. Yang terakhir, Taqiyuddin An-Nabhani membangun sistem ekonominya pada 3 kerangka dasar. Yang paling urgen dalam perekonomian yaitu persoalan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah yang terakhir atau materi yang terakhir yaitu tokoh pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Abdul Manan. Di sini pendapat Muhammad Abdul Manan sangat menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi. Dalam kenyataan, sistem kapitalistik yang ada pada saat ini, diotomi kekuasaan produsen dan juga kekuasaan konsumen tak terhindarkan. Oleh karena itu, Manan mengusulkan perlunya keseimbangan antara kontrol pemerintah dan persaingan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma-norma sepanjang diizinkan oleh syariah. Yang kedua, Syed Nawab Haider Naqvi. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas Islam, dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran-ajaran etik sosial Al-Quran dan juga Sunnah. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia, baik masalah yang besar sampai sesuatu masalah yang belum dianggap masalah. Yang ketiga, Monzer Al-Khaff. Monzer Al-Khaff termasuk orang yang pertama mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam seperti zakat terhadap agregat ekonomi seperti simpanan, investasi, konsumsi, dan juga pendapatan. Yang paling utama menurut Monzer Al-Khaff yaitu pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Yang keempat, Umer Capra. Pemikirannya terhadap ekonomi Islam pernah dikatakannya dan juga didefinisikannya sebagai berikut, yaitu ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Yang kelima yaitu Yusuf Qaradawi. Penjelasan pemikiran ekonomi Yusuf Qaradawi lebih dititik beratkan kepada perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia, yakni terletak pada nilai dan juga akhlak. Hal ini juga meliputi urgensi kedudukan dan dampaknya dalam berbagai bidang ekonomi itu banyak, seperti produksi, konsumsi, perputaran, dan juga peredaran. Dan juga dijelaskan olehnya, pemikiran-pemikiran ekonomi bukanlah pemikiran yang mapan dan juga permanen, akan tetapi mengalami perubahan dan pergantian seiring perkembangan zaman. Al-Qaradawi juga menguatkan hal ini dengan pendapat ahli ekonomi Amerika Serikat yaitu John Gams yang menyatakan bahwa ekonomi adalah bukan ilmu, tetapi harapan menjadi ilmu. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh William James, ahli psikologi terkenal, pada penutup dari pernyataan bahwa ekonomi bukan ilmu, melainkan keinginan untuk menjadi ilmu.
Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu Muhammad Nazatullah Siddiq. Pendapat atau pemikiran dari Nazatullah Siddiq tidak seperti Manan, tidak seperti Muhammad Abdul Manan. Siddiq melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang. Siddiq juga menolak determinisme ekonomi Marx. Bagi Siddiq, ekonomi Islam itu harus memanfaatkan teknis produksi terbaik dan juga metode organisasi yang ada. Ciri yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi modern menurut Muhammad Nazatullah Siddiq yaitu bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan juga kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral. Oleh karena itu, Siddiq mengusulkan modifikasi teori neoklasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan orientasi nilai, penataan kelembagaan, dan tujuan yang hendak dicapai. Kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu terdapat persamaan dan juga perbedaan pandangan di antara tokoh pemikir ekonomi Islam pada masa kontemporer ini. Perbedaan pandangan tersebut terletak pada pandangan terhadap kelangkaan, konsep kepemilikan, redistribusi kekayaan di masyarakat, konsumsi, produksi, dan juga peran negara. Konstruksi sistem ekonomi Islam yang akan mampu mengantarkan pada kesejahteraan dan keadilan sosial harus dibangun atas dasar akidah dan dijabarkan dengan sangat detail dalam konsep-konsep kepemilikan, peran negara, dan distribusi, termasuk di dalamnya produksi dan juga konsumsi. Sekalipun distribusi pendapatan di masyarakat menjadi hal yang paling utama dalam konstruksi sistem ekonomi Islam, namun semua itu tetap terkait dengan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu, konstruksi sistem ekonomi Islam tidak bisa berdiri sendiri, namun harus terintegrasi dan terkoneksi dengan unsur yang lain. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pemaparan materi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.